Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, biasanya setelah kita lulus sekolah, kita akan melamar pekerjaan. Kali ini saya akan berbagi informasi dalam membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu 2 lembar kertas folio bergaris, kemudian penggaris, pulpen hitam, pensil, dan penghapus. Setelah kita menyiapkan kertas dan alat tulisnya, kita terlebih dahulu mengukur kertas untuk surat lamaran pekerjaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa surat lamaran pekerjaan harus rapi dan bersih. Jangan sampai ada sedikit coretan ataupun kotor. Kita ukur terlebih dahulu untuk kertas surat lamaran pekerjaan. Kita ukur 2 cm dari sisi sebelah kiri atas dan sebelah kiri bawah, supaya penulisan kita nanti akan rapi. Juga 2 cm dari sisi kanan atas dan sisi kanan bawah. Kemudian kita garisi, kita tarik garis lurus. Tidak perlu tebal, cukup tipis saja karena nanti akan kita hapus yang sebelah kiri juga. Kalau sudah kita garisi, kita bisa mulai untuk menulis surat lamaran pekerjaannya. Untuk menulis surat lamaran pekerjaan, bisa kita gunakan terlebih dahulu pensil apabila kita belum yakin dalam menulis surat lamaran pekerjaan, agar nanti tidak ada coretan maupun stipo. Kita mulai menulis bagian atas surat lamaran pekerjaan. Untuk menulis surat lamaran pekerjaan, kita mulai dari garis tepi yang kiri atas. Kita tulis terlebih dahulu hal, kemudian lampiran. Lalu kita beri titik 2, kita luruskan. Kita tulis lamaran pekerjaan setelah hal. Lalu satu berkas, atau kalau nanti dibuat lembar, kita berarti harus menulis jumlah lembarnya. Kemudian tempat dan tanggal surat di sebelah sisi ini. Setelah itu kita loncati satu baris, kemudian kita tulis alamat tujuan. Untuk penulisan tujuan, kita tulis YTH atau yang terhormat pakai titik, kemudian kepala bagian personalia, PT tanpa titik, Talent Media, Jalan Kusuma Bangsa nomor 80, ini alamatnya, kemudian kotanya. Setelah itu kita tulis salam pembuka, kemudian diikuti dengan paragraf pembuka. Dengan hormat merupakan salam pembuka, kemudian diikuti dengan
paragraf pembuka yang di dalamnya dicantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan, kemudian bisa kita tambahkan juga posisi apa yang ditawarkan. Setelah itu kita lanjut dengan menulis identitas diri kita. Untuk penulisan data diri, kita tuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Kemudian kita beri titik 2. Setelah itu kita tuliskan identitas diri kita. Selanjutnya kita menulis isi dari surat lamaran pekerjaan. Paragraf isi, kita bisa menuliskan posisi yang ditawarkan, kemudian kita tuliskan juga berkas-berkas apa saja yang kita lampirkan sebagai pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan perusahaan. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup, yang kedua fotokopi ijazah terakhir, ketiga fotokopi surat keterangan magang atau prakerin, keempat fotokopi sertifikat pelatihan, 5 foto berwarna 4x6, dan yang keenam fotokopi kartu pencari kerja. Kartu pencari kerja biasanya kita sebut dengan kartu kuning yang bisa kita buat di Dinas Tenaga Kerja Kota. Kemudian kita tulis paragraf penutup yang isinya adalah harapan supaya Anda bisa masuk atau menjadi bagian di perusahaan tersebut, dan yang terakhir bisa Anda tambah dengan ucapan terima kasih. Setelah itu kita menuliskan salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kita. Dalam penulisan surat salam penutup, kita cukup menuliskan hormat saya, koma, kemudian kita loncati 3 baris, lalu nama lengkap kita. Setelah surat lamaran pekerjaan selesai kita tulis, kita bisa menghapus garis maupun draft yang kita tulis pakai pensil tadi. Selanjutnya kita menulis daftar riwayat hidup. Sama seperti surat lamaran pekerjaan, kita ukur 2 cm dan digarisi. Setelah itu kita tulis judul, yakni daftar riwayat hidup. Kita usahakan berada di paling tengah. Kalau sudah judulnya kita tulis dengan huruf kapital semua. Setelah itu kita tulis identitas diri kita. Kalau sudah kita tulis seperti ini, kita beri titik 2, kita luruskan. Setelah itu kita tulis nama kita, tempat tanggal lahir, NIK, alamat, nomor HP, status pernikahan, dan pendidikan terakhir kita. Setelah identitas diri, kita tulis riwayat pendidikan kita. Setelah selesai menulis riwayat pendidikan, kita tulis pengalaman magang kita atau prakerin. Kemudian kita tulis pengalaman kerja kita. Namun apabila kita belum memiliki atau belum pernah bekerja, maka kita tidak perlu menuliskan pengalaman kerja. Misal kita fresh graduate. Kemudian setelah kita tulis pengalaman kerja, kita berikan kalimat penutup, kemudian tanda tangan.
Setelah kita menulis surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup, kita membuat atau menulis amplop surat lamaran pekerjaan. Untuk di bagian depan sisi kanan bawah alamat tujuannya, kemudian di atasnya kita bisa cantumkan atau tempelkan perangko bila kita memerlukan perangko, atau nantinya bisa kita kirim melalui paket. Kemudian pada sisi kiri atas kita tulis kode posisi yang ditawarkan bila dibutuhkan. Kemudian bagian belakang atas kita tulis nama kita, atau di sini bisa ditulis siapa yang mengirimkan. Setelah itu kita susun surat lamaran pekerjaan kita dan lampiran-lampirannya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan, kemudian daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, sertifikat magang, sertifikat pelatihan. Kemudian di bagian depan kita beri fotokopi KTP dan foto diri kita, lalu kita klip pakai triagonal clip. Setelah surat lamaran pekerjaan kita susun dengan lampiran-lampirannya, kita masukkan ke dalam amplop. Demikian cara menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.